Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Febrianto, NIM 20 11 50 11 90. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang digunakan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Interpersonal Skill. Dimulai yang pertama, yaitu apakah interpersonal skill sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya, sangat penting karena dalam berhubungan dengan orang lain, kita dilihat dari cara bicara, dari cara gestur tubuh. Jadi orang lain dapat menilai kita dari cara berbincang-bincang ataupun berkomunikasi dengan mereka. Nah, selanjutnya, apakah kita bisa mencintai diri sendiri dan akan menentukan besarnya cinta kita terhadap orang lain? Jawaban saya iya, karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita dapat mencintai orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita mencintai orang lain? Seperti itu. Lalu selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah penampilan menarik diperlukan untuk menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya, itu sangat diperlukan. Karena first impression dari seseorang terhadap kita dapat menggambarkan perilaku kita yang mereka kenal. Jadi seperti itulah sangat pentingnya penampilan yang menarik. Lalu selanjutnya, bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Bagi saya, berpikir positif tuh sederhana ya. Kayak misal kita bersenyum, berbuat baik sesama makhluk hidup, dan tetap bersyukur, berpikir optimis, tidak mengeluh, itu akan menjadikan pribadi kita yang selalu positif. Jadi seperti itu. Lalu kita berikutnya, bagaimana cara menjadi orang yang memiliki interpersonal skill yang baik? Menurut saya pribadi, cara untuk bisa memiliki interpersonal skill yang baik adalah kita mempelajari, mendalami interpersonal skill itu seperti apa, lalu kita berlatih untuk menjadikan interpersonal skill ini seperti yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang berbicara kepada kita? Bagi saya ini cukup sederhana ya, cukup diam, dengarkan keluhan orang yang sedang curhat kepada kita. Lalu jika kita diminta saran atau pendapat, kita harus bisa memberikan saran pendapat yang baik untuk tentu saja ya. Terus kita tidak boleh mengelak atau seperti menyerobot lah, intinya seperti itu. Jadi kayak menyerobot curhatan dari seseorang yang curhat kepada kita, seperti itu. Selanjutnya, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Jawaban dari saya simpel, yaitu sangat penting. Karena setiap individu pun berhak untuk bahagia. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam keadaan sedih, keadaan kesal, marah. Karena itu akan mempengaruhi mental kita ke depannya. Misalnya jadi tidak gampang menyerah, capek terhadap diri kita sendiri. Jadi seperti itu kita wajib seperti sangat penting lah untuk bahagia dalam kehidupan diri sendiri. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apakah mengelola emosi saat ada masalah itu penting dan bagaimana caranya? Kalau menurut saya pribadi itu penting ya. Kalau caranya saya seperti misalnya mengontrol emosinya, biasanya harus berpikir jernih pertama. Kita tidak boleh larut dalam emosi itu. Setelah berpikir jernih, setelah berdiam diri, tidak berdiam diri selamanya, tapi kayak meratapi ini masalahnya ada apa, kayak mencari jalan keluar yang terbaik bagi kita ataupun bagi orang yang mempunyai masalah tersebut. Jadi kayak sama-sama diuntungkan, sama-sama masalah itu kelar. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Anda memaafkan masa lalu dan segala hal buruk yang ada dalam hidup saya? Jawaban dari saya adalah dengan cara kita harus belajar dari masa lalu. Misalnya kita berbuat jelek, jangan dilakuin lagi, namun kita introspeksi diri untuk kedepannya seperti apa, tidak boleh melakukan apa, seperti itu. Lalu kita juga tidak boleh terlarut-larut dalam hal yang buruk kita, kayak teringat-ingat. Sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu larut, karena kita harus mencapai tujuan masa depan kita yang ingin kita gapai.
kita harus maju terus sampai kita dapat apa yang kita cita-citakan. Lalu selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda memimpin keluarga? Ketika menjadi seorang ayah yang harus memberikan kebahagiaan setiap harinya. Menurut saya jika kita menjadi kepala keluarga, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan di luar rumah seperti bekerja, ada kegiatan apapun di luar rumah, kita harus mementingkan kepentingan keluarga juga. Seperti misalnya kita adakan jalan-jalan setiap weekend, atau setiap kita ada waktu kita bermain bersama anak, bersama keluarga. Itu seperti hal yang harus dibagi manage waktu antara keluarga dan pekerjaan. Dan itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai berkelompok. Bagaimana cara memimpin kelompok kelas pada saat tugas kelompok secara tim. Seperti biasa, kalau saya menjadi ketua kelompok ataupun ditunjuk sebagai ketua kelompok atau ketua kelas, saya akan membagi kelompok itu dalam beberapa bagian, lalu tugas itu dibagi beberapa bagian. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan A, dia mengerjakan B, C, dan seterusnya. Lalu setelah semua dikerjakan tanpa ada yang tidak mengerjakan, lalu kita rebukan bersama-sama untuk menyatukan hasil kerja kita itu. Nah, seperti itulah contohnya. Jika kita mengalami masalah, kita ada perdebatan, ya itu nggak apa-apa, karena itulah nilai dari kelompok itu. Berikutnya adalah bagaimana cara memimpin perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan berkembang dan dapat mencapai target. Jawaban dari saya yaitu kita bisa mengarahkan personil atau karyawan yang kurang memahami tugas mereka. Lalu kita juga menyiapkan beberapa hadiah atau kayak gift support dari kita karena kita sebagai kepala jabatan ya. Misalnya ada karyawan yang mencapai target, kita harus beri apresiasi gitu. Jadi itu akan menambah semangat karyawan yang lainnya untuk mencapai target itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan dilakukan jika ada perbedaan pendapat dalam anggota tim? Bagaimana menyikapinya? Tentu saja perbedaan pendapat itu wajar ya. Yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah mendengarkan semua pendapat dari berbagai pihak dulu. Lalu kita bersama-sama mencari jalan tengahnya. Jika jalan tengah tidak memungkinkan, kita berembuk bersama, musyawarah, kita akan mencari hal yang terbaik untuk tim kita itu sendiri. Jadi tidak boleh ada keegoisan di antara sesama tim kita. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita menyelesaikan mata kuliah international skill, apakah menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan mengikuti pelajaran yang sudah dilakukan selama ini menjadi lebih baik? Menurut saya tentu menjadi lebih baik, karena saya pribadi sudah terbiasa tanpa kata AE yang biasa mengganggu setiap saat kita ingin berbicara. Kegugupan itulah yang akan menimbulkan seperti itu. Dan kita juga diajarkan lebih percaya diri untuk membuka obrolan dengan orang yang dikenal ataupun yang baru dikenal. Seperti itu. Jadi kita diwajibkan lebih percaya diri. Pertanyaan terakhir, apa kesan terindah dalam mengikuti perkuliahan international skill? Jawaban dari saya tentu saja kesan terindahnya yang pertama, mengikuti kuis yang diadakan pas offline. Itu sangat indah kesannya, dan mendapatkan hadiah dari Kak Jule juga. Lalu kita belajar lebih percaya diri lagi untuk membuka obrolan baru, yang kita diwajibkan untuk berkomunikasi antar orang yang antar fakultas. Itu kesan indah juga ya. Lalu kita berbicara di depan umum juga dicontohkan yang lebih baik, lebih berani, lebih percaya diri. Dan tentu saja setiap pertemuan kelas dari Kak Jule itu akan selalu diberikan cemilan ataupun permen yang itu membuat kita tidak mengantuk. Jadi itu saja 15 pertanyaan untuk melengkapi nilai ujian akhir mata kuliah International Skill. Cukup sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.